Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkista Rizal dengan NIM 2303200115. Saya merupakan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai advokasi dalam agribisnis serta studi kasus terkait advokasi petani terhadap permasalahan pupuk bersubsidi di Indonesia pada tahun 2024. Materi ini penting untuk dipelajari karena advokasi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan berbagai pihak dalam sektor agribisnis, khususnya petani yang sering menghadapi berbagai tantangan dalam kegiatan usaha taninya. Melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian advokasi, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, peran penting advokasi dalam hubungan antara petani, pasar, dan pemerintah, perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, serta negosiasi hingga studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia terkait distribusi pupuk bersubsidi. Diharapkan melalui pembahasan materi ini kita dapat memahami bahwa advokasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu definisi advokasi. Menurut materi yang ada di PPT, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor agribisnis, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produksi pertanian. Jika dijelaskan secara sederhana, advokasi adalah usaha memperjuangkan sesuatu agar memperoleh perhatian dan pendapatan solusi dari pihak yang memiliki kewenangan. Advokasi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka kepada pihak yang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Melalui advokasi, suatu kelompok dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi sekaligus menawarkan solusi yang dianggap mampu memberikan manfaat bagi banyak pihak. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kegiatan advokasi seringkali kita temui meskipun tidak selalu kita sadari. Misalnya ketika masyarakat mengusulkan pembangunan jalan desa kepada pemerintah daerah, ketika nelayan meminta bantuan sarana penangkapan ikan, atau ketika petani mengajukan perbaikan saluran irigasi yang rusak. Semua kegiatan tersebut termasuk bentuk advokasi karena bertujuan memengaruhi kebijakan atau tindakan pihak yang berwenang agar memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Advokasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah. Advokasi juga dapat dilakukan untuk mendorong perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam proses advokasi yang biasanya terdapat pengumpulan informasi, penyusunan strategi, komunikasi dengan pihak terkait, serta upaya mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, advokasi bukanlah tindakan yang dilakukan secara spontan atau perencanaan, melainkan sebuah proses yang sistematis dan memerlukan data, fakta, serta argumentasi yang kuat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam sektor agribisnis, advokasi memiliki peran yang sangat penting karena sektor pertanian melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Petani menginginkan harga hasil pertanian yang menguntungkan, konsumen menginginkan harga yang terjangkau dan kualitas produksi yang baik. Sedangkan pemerintah berusaha menjaga stabilitas pangan dan keseimbangan pasar. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan adanya advokasi agar solusi yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Misalnya, petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi melalui kelompok tani kepada pemerintah daerah agar sistem distribusi pupuk diperbaiki. Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu bentuk advokasi. Dalam prosesnya, petani tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan informasi mengenai kondisi yang mereka hadapi di lapangan, dampak yang ditimbulkan terhadap produksi pertanian, serta harapan mereka terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Contoh lainnya adalah ketika harga hasil pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis.
sehingga merugikan petani. Organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar menetapkan kebijakan. Organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah akan menetapkan kebijakan yang mampu melindungi harga produk pertanian. Misalnya melalui penetapan harga dasar, peningkatan penyerapan hasil panen oleh pemerintah, atau pembatasan impor saat musim panen raya. Dengan adanya advokasi, petani menjadi memiliki kesempatan untuk menyampaikan kondisi yang mereka alami, sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kita lanjut ke definisi advokasi menurut para ahli. Menurut Patterson tahun 2003, advokasi merupakan suatu proses yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Definisi ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya bertujuan memperjuangkan kepentingan individu, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks agribisnis, perubahan sosial yang dimaksud dapat berupa peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan akses terhadap modal usaha, peningkatan akses pasar, maupun terciptanya kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian. Sementara itu, World Bank pada tahun 2005 definisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik di tingkat lokasi, nasional maupun internasional. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa advokasi dapat dilakukan pada berbagai tingkatan. Pada tingkat lokal, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan pembangunan irigasi di suatu daerah. Pada tingkat nasional, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan kebijakan subsidi pupuk atau perlindungan harga komoditas. Sedangkan pada tingkat internasional, advokasi dapat dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani dalam perdagangan global. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan suatu proses yang direncanakan secara sistematis untuk memperjuangkan kepentingan tertentu melalui upaya mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan upaya untuk memengaruhi atau mengubah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian, seperti subsidi, regulasi, ekspor-impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sektor pertanian. Berbagai keputusan yang diambil pemerintah dapat memengaruhi biaya produksi, harga hasil pertanian, akses terhadap sarana produksi, hingga kesejahteraan petani secara keseluruhan. Oleh karena itu, petani dan organisasi petani sering melakukan advokasi agar kebijakan yang dibuat dapat mendukung perkembangan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Advokasi kebijakan biasanya dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyampaian aspirasi kepada pemerintah, diskusi dengan pemangku kepentingan, penyusunan rekomendasi kebijakan, hingga kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap sektor pertanian. Dalam prosesnya, advokasi memerlukan data dan fakta yang kuat agar usulan yang disampaikan dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Sebagai contoh, ketika harga pupuk mengalami kenaikan yang signifikan, biaya produksi petani juga meningkat. Dalam kondisi seperti ini, kelompok tani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar memberikan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah agar petani tetap mampu melakukan kegiatan budidaya tanpa terbebani oleh biaya produksi yang terlalu tinggi. Contoh lainnya adalah kebijakan impor beras. Jika impor dilakukan pada musim panen raya, harga gabah petani dapat turun karena pasokan beras di pasar menjadi berlebihan. Akibatnya, pendapatan petani menurun dan semangat untuk berproduksi dapat berkurang. Oleh sebab itu, petani lebih melakukan advokasi agar kebijakan impor mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri dan mempertimbangkan kepentingan petani lokal. Advokasi kebijakan ini sangat penting karena kebijakan yang baik dapat membantu meningkatkan produktivitas petani, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan stabilitas harga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, kebijakan yang kurang tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan pelaku agribisnis. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada advokasi pasar. Advokasi pasar ini berfokus pada upaya menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku agribisnis.
Advokasi ini berkaitan dengan isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Salah satu masalah yang sering dihadapi petani adalah lemahnya posisi tawar dalam pemasaran hasil pertanian. Sebagian besar petani hanya menjual hasil panennya dalam jumlah kecil dan tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan petani lebih bergantung kepada tengkulak atau pedagang pengumpul yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan harga. Akibatnya, harga yang diterima petani seringkali lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen. Selisih harga tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dalam rantai pemasaran tidak selalu dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku agribisnis. Melalui advokasi pasar, petani dapat memperjuangkan sistem pemasaran yang lebih transparan dan adil. Advokasi ini bertujuan menciptakan kondisi pasar yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak. Contohnya adalah pembentukan koperasi petani. Dengan bergabung dalam koperasi, petani dapat menjual hasil panen secara kolektif, sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Koperasi juga dapat membantu petani memperoleh informasi harga pasar yang lebih akurat, mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak, dan memperluas akses pemasaran. Selain itu, perkembangan teknologi digital saat ini juga membuka peluang baru bagi advokasi pasar. Petani dapat memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Dengan cara ini, rantai distribusi dapat menjadi lebih pendek sehingga keuntungan yang diperoleh petani dapat meningkat. Advokasi pasar juga dapat dilakukan untuk memperjuangkan akses terhadap pasar ekspor. Banyak produk pertanian Indonesia yang memiliki kualitas baik dan berpotensi bersaing di pasar internasional. Namun berbagai hambatan seperti standar mutu, sertifikasi, dan regulasi perdagangan sering menjadi kendala bagi petani dan pelaku usaha. Oleh karena itu, advokasi diperlukan agar pemerintah dan berbagai pihak terkait memberikan dukungan yang memadai. Dengan adanya advokasi pasar, diharapkan tercipta sistem pemasaran yang lebih efisien, transparan, dan memberikan keuntungan yang lebih adil bagi seluruh pelaku agribisnis, terutama petani sebagai produsen utama. Yang ketiga ada advokasi hak. Advokasi hak merupakan upaya memperjuangkan hak-hak petani dan pekerja pertanian, seperti hak atas tanah, upah yang layak, serta kondisi kerja yang aman. Hak merupakan sesuatu yang seharusnya diterima oleh setiap individu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam sektor pertanian, terdapat berbagai hak yang harus dilindungi agar petani dan pekerja pertanian dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan sejahtera. Dalam praktiknya, masih banyak petani yang menghadapi masalah terkait kepemilikan lahan, konflik agraria, maupun perlindungan tenaga kerja pertanian. Tidak jarang terjadi sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan atau pihak lain yang mengakibatkan petani kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Melalui advokasi hak, petani dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan memastikan hak-hak mereka tidak dilanggar. Advokasi dilakukan dengan memberikan pendampingan, bantuan hukum, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada petani dan pekerja pertanian. Sebagai contoh, ketika terjadi konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, organisasi petani dapat melakukan advokasi agar hak masyarakat tetap terlindungi sesuai peraturan yang berlaku. Organisasi tersebut dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya, mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan menyampaikan permasalahan kepada pihak yang berwenang. Advokasi hak juga penting bagi pekerja perkebunan agar memperoleh upah yang layak dan lingkungan kerja yang aman. Dalam beberapa kasus, pekerja pertanian menghadapi resiko kecelakaan kerja akibat penggunaan alat dan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, advokasi diperlukan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, advokasi hak juga mencangkup hak petani untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, teknologi, informasi, permodalan, serta berbagai program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha tani. Dengan adanya advokasi hak, diharapkan petani dan pekerja pertanian dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik sehingga mampu menjalankan kegiatan agribisnis secara produktif dan berkelanjutan. Yang keempat ada advokasi berkelanjutan. Advokasi berkelanjutan ini bertujuan mendorong praktik
pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk menggunakan pestisida yang bijak, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Saat ini sektor pertanian menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim, curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu, kekeringan, banjir, dan berbagai bencana alam lainnya dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan advokasi yang mendorong penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dan memenuhi kebutuhannya. Advokasi berkelanjutan merupakan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertanian. Petani didorong untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana sehingga produktivitas dapat terjaga dalam jangka panjang. Misalnya menggunakan pupuk organik, pemilihan hama terpadu, konservasi sumber daya air, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Praktik-praktik tersebut dapat membantu mengurangi dampak negatif kegiatan pertanian terhadap lingkungan. Selain itu, advokasi berkelanjutan juga berkaitan dengan upaya pelestarian lahan pertanian. Saat ini banyak lahan produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, industri, atau infrastruktur lainnya. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengurangi kapasitas produksi pangan nasional. Advokasi keberlanjutan juga mendorong pengembangan pertanian yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti penggunaan varietas unggul, tahan kekeringan, pengelolaan air yang efisien, dan penerapan teknologi pertanian modern yang hemat sumber daya. Dengan demikian, advokasi berkelanjutan sangat penting agar kegiatan pertanian saat ini tidak merusak sumber daya alam yang digunakan oleh generasi mendatang dan tetap mampu mendukung ketahanan nasional. Lalu ada advokasi konsumen. Advokasi konsumen bertujuan mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen terkait kualitas produk pertanian, keamanan pangan, dan informasi produk. Konsumen merupakan pihak yang mengkonsumsi hasil akhir dari seluruh kegiatan agribisnis. Oleh karena itu, kepentingan konsumen juga harus diperhatikan dalam sistem agribisnis yang sehat dan berkelanjutan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh produk pangan yang aman, berkualitas, bergizi, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Mereka juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi, termasuk asal produk, kandungan bahan, tanggal kadaluarsa, serta proses produksinya. Melalui advokasi konsumen, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kandungan produk, proses produksi, dan standar keamanan pangan yang digunakan. Advokasi ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk pangan yang aman dan berkualitas. Contohnya adalah kampanye mengenai pentingnya mengkonsumsi pangan yang aman dari pestisida atau edukasi mengenai label produk pangan. Kampanye tersebut dapat membantu masyarakat memahami risiko yang mungkin timbul apabila mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Advokasi konsumen juga dapat dilakukan untuk mendorong produsen menerapkan standar mutu yang lebih baik. Ketika konsumen semakin sadar akan hak-haknya, produsen akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar. Selain itu, advokasi konsumen juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk pertanian lokal. Jika konsumen yakin bahwa produk yang mereka beli aman dan kualitas, maka permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi petani dan juga pelaku agribisnis. Dengan adanya advokasi konsumen, hubungan antara produsen dan konsumen dapat berjalan lebih baik, transparan, dan saling menguntungkan. Hal ini penting untuk menciptakan sistem agribisnis yang berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu peran penting advokasi dalam agribisnis.
Yang pertama yaitu dari petani ke pasar. Salah satu peran penting advokasi dalam agribisnis adalah menjadi sarana bagi petani untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian. Advokasi membantu petani memperoleh akses yang lebih luas terhadap pasar, mendapatkan harga yang lebih stabil, serta memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi pasar. Dalam praktiknya, petani seringkali berada pada posisi yang lemah dan rantai pemasaran hasil pertanian. Sebagian besar petani menjual hasil panennya dalam jumlah yang relatif kecil dan tidak memiliki akses langsung kepada konsumen akhir maupun industri pengolahan. Akibatnya, mereka bergantung pada perdagangan pengumpul atau tengkulak yang biasanya memiliki informasi pasar yang lebih lengkap dan posisi tawar yang lebih kuat. Kondisi tersebut sering menyebabkan petani menerima harga yang lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya dari produk yang mereka hasilkan. Tidak jarang petani harus menjual hasil panennya segera setelah panen karena keterbatasan fasilitas penyimpanan, kebutuhan biaya hidup, atau kebutuhan modal untuk musim tanam berikutnya. Situasi ini membuat petani sulit menentukan harga jual yang menguntungkan. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan berbagai permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Advokasi juga dapat mendorong pembentukan organisasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi yang berfungsi memperkuat posisi tawar petani dalam pasar. Misalnya melalui koperasi petani, mereka dapat melakukan negosiasi harga dengan pedagang atau industri pengolahan sehingga memperoleh harga yang lebih baik ketika petani menjual hasil panennya secara bersama-sama dalam jumlah besar. Mereka memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan ketika menjual secara individu. Selain meningkatkan posisi tawar, advokasi juga berperan dalam memperjuangkan transparansi harga pasar. Petani seringkali mengalami kesulitan memperoleh informasi harga yang akurat, sehingga mudah dirugikan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan adanya advokasi, petani dapat memperoleh akses terhadap informasi harga terkini sehingga dapat mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Advokasi juga dapat membantu petani memperoleh akses terhadap pasar modern seperti supermarket, industri pengolahan pangan, hotel, restoran, maupun pasar ekspor. Banyak petani memiliki produk yang berkualitas tapi mengalami kesulitan dalam memenuhi standar pasar atau membangun jaringan pemasaran. Oleh karena itu, advokasi diperlukan untuk menjembatani hubungan antara petani dan pelaku usaha tani lainnya. Di era digital saat ini, advokasi juga berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Untuk pemasaran hasil pertanian, petani dapat memanfaatkan media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital lainnya untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Dengan demikian, rantai distribusi menjadi lebih pendek dan keuntungan yang diperoleh petani dapat meningkat. Secara keseluruhan, advokasi dari petani ke pasar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai pasok, serta mendorong terciptanya pasar yang lebih transparan dan efisien. Yang kedua yaitu dari petani ke pemerintah. Peran penting advokasi berikutnya adalah sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan berbagai kebutuhannya, aspirasi, serta permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pemerintah dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara petani dan pemerintah sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak kasus, petani menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan akses modal, kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, kekurangannya infrastruktur pertanian, rendahnya harga hasil panen, hingga ancaman perubahan iklim. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh petani secara individu, sehingga diperlukan keterlibatan petani melalui berbagai program dan kebijakan. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pertanian, pembangunan infrastruktur, bantuan modal, penyediaan sarana produksi, maupun program pemberdayaan masyarakat tani.
Aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui kelompok tani, koperasi, organisasi petani, maupun lembaga advokasi yang bergerak di bidang pertanian. Sebagai contoh, ketika suatu daerah mengalami kekurangan air akibat rusaknya saluran irigasi, petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar dilakukan pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi. Infrastruktur irigasi yang baik sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian. Contoh lainnya adalah advokasi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Banyak petani mengeluhkan keterlambatan distribusi pupuk atau kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Melalui advokasi, pemerintah dapat mengetahui berbagai kendala yang terjadi di lapangan dan melakukan perbaikan terhadap sistem distribusi tersebut. Advokasi juga berperan dalam memperjuangkan perlindungan harga komoditas pertanian. Harga hasil pertanian yang terlalu rendah dapat merugikan petani dan mengurangi motivasi mereka untuk berproduksi. Oleh karena itu, petani sering melakukan advokasi agar pemerintah menetapkan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani. Selain itu, advokasi dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan program pemberdayaan petani melalui pelatihan, penyuluhan, bantuan teknologi, serta akses terhadap pembiayaan usaha tani. Program-program tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang. Advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Kebijakan yang lahir dari proses komunikasi yang baik antara pemerintah dan petani biasanya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, advokasi dari petani ke pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah dari pasar ke pemerintah. Selain petani, pelaku agribisnis yang berada di tingkat pasar seperti pengolah hasil pertanian, distributor, eksportir, pedagang besar, dan berbagai perusahaan agribisnis juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan serta permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah. Sektor agribisnis merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai kegiatan mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan kebijakan yang mendukung seluruh pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Pelaku usaha agribisnis sering menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi, perdagangan, standar mutu produk, infrastruktur logistik, biaya transportasi, kebijakan ekspor-impor, hingga persaingan dengan produk dari negara lain. Karena itu, mereka perlu menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dibuat mampu mendukung perkembangan sektor agribisnis. Melalui advokasi, pelaku usaha dapat memberikan informasi mengenai kondisi pasar, hambatan yang mereka hadapi, serta peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Sebagai contoh, eksportir produk pertanian mungkin menghadapi kendala terkait standar mutu yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Dalam kondisi tersebut, mereka dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar menyediakan dukungan berupa pelatihan, sertifikasi, atau fasilitas yang dapat membantu memenuhi standar tersebut. Contoh lainnya adalah ketika biaya logistik dan transportasi terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing produk pertanian. Pelaku usaha dapat melakukan advokasi agar pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas distribusi yang mendukung kegiatan perdagangan. Advokasi juga berperan dalam menyampaikan kebutuhan terkait regulasi perdagangan. Kebijakan yang terlalu rumit atau prosedur yang terlalu panjang dapat menghambat aktivitas usaha. Oleh karena itu, pelaku agribisnis sering melakukan advokasi agar regulasi yang ada lebih sederhana, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain memberikan manfaat bagi pelaku usaha, advokasi dari pasar ke pemerintah juga memberikan keuntungan bagi pemerintah itu sendiri. Melalui advokasi, pemerintah memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi usaha, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan realistis. Masukan dari pelaku usaha sangat penting karena mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Pengalaman dan informasi yang mereka miliki dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing sektor agribisnis nasional. Dengan demikian, advokasi dari pasar ke pemerintah berperan sebagai sarana komunikasi yang membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara dunia usaha dan pemerintah. Hubungan tersebut sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor agribisnis, meningkatkan investasi, memperluas pasar, serta memperkuat posisi produk pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Lalu kita masuk ke pembahasan perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan juga negosiasi. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi merupakan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik tertentu yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Fokus utama advokasi adalah menciptakan perubahan kebijakan, regulasi, atau praktik yang dianggap lebih adil dan menguntungkan bagi kelompok yang diperjuangkan. Advokasi biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang dan memerlukan perencanaan yang matang. Dalam prosesnya, advokasi tidak hanya berfokus pada penyampaian pendapat, tetapi juga melibatkan pengumpulan data, penelitian, analisis kebijakan, pembangunan, jaringan yang kerjasama, mobilitas masyarakat, hingga komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, organisasi petani yang memperjuangkan kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan bagi petani sedang melakukan kegiatan advokasi. Mereka mengumpulkan data mengenai biaya produksi, kondisi pasar, dan pendapatan petani sebagai dasar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Metode yang digunakan dalam advokasi sangat beragam, mulai dari penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi publik, komunikasi media, hingga penggunaan kampanye dan lobby sebagai bagian dari strategi advokasi. Dengan kata lain, advokasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan kampanye, lobby maupun negosiasi, dengan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan menghasilkan perubahan kebijakan atau sistem yang lebih baik. Lalu yang kedua ada kampanye. Kampanye merupakan upaya yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan komunikasi publik. Fokus utama kampanye adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun kedukungan publik, serta mendorong masyarakat untuk memberikan pelatihan terhadap suatu isu tertentu. Berbeda dengan advokasi yang berfokus pada perubahan kebijakan, kampanye lebih menekankan pada pembentukan opini dan kesadaran masyarakat. Kampanye biasanya dilakukan agar suatu isu mendapatkan perhatian yang lebih luas dari publik, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan. Dalam sektor agribisnis, kampanye dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membeli produk lokal, menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida berlebihan, atau mendukung kesejahteraan petani. Metode yang digunakan dalam kampanye antara lain orasi publik, demonstrasi, media sosial, iklan, seminar, penyebaran brosur, dan berbagai kegiatan komunikasi lainnya. Kampanye sering menjadi bagian dari advokasi, tetapi tidak semua kampanye dapat disebut sebagai advokasi. Kampanye lebih berorientasi pada membangun dukungan publik, sedangkan advokasi berorientasi pada perubahan kebijakan atau keputusan tertentu. Lalu selanjutnya ada lobby. Lobby adalah upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau mengambil keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan pihak yang memiliki kewenangan. Fokus utama lobby adalah memperoleh dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak yang memiliki otoritas. Lobby biasanya dilakukan secara lebih personal dan langsung dibandingkan kampanye. Jika kampanye menyasar masyarakat luas, maka lobby lebih fokus pada individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dalam sektor agribisnis, lobby dapat dilakukan oleh organisasi petani kepada pejabat pemerintah untuk menyampaikan usulan kebijakan tertentu. Lobby juga dapat dilakukan oleh asosiasi pelaku usaha kepada pembuat kebijakan terkait regulasi perdagangan atau ekspor produk pertanian. Bentuk kegiatan lobby dapat berupa pertemuan tatap muka, presentasi, penyampaian informasi, diskusi terbatas, maupun pembangunan hubungan profesional yang baik dengan pihak pengambil keputusan. Tujuan utama lobby adalah meyakinkan pihak yang memiliki kewenangan agar mempertimbangkan dan mendukung usulan yang diajukan. Lalu ada negosiasi. Yang terakhir ya,
Negosiasi adalah proses diskusi atau tawar-menawar antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Fokus utama negosiasi adalah mencapai kompromi atau kesepakatan atas suatu masalah tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam sektor agribisnis. Negosiasi dapat terjadi antara petani dan pembeli, petani dan perusahaan, koperasi dan distributor, maupun antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha. Sebagai contoh, ketika kelompok tani melakukan pembahasan harga jual hasil panen dengan industri pengolahan, proses yang terjadi merupakan bentuk negosiasi. Kedua belah pihak akan menyampaikan kepentingan masing-masing dan berusaha mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua pihak. Metode yang digunakan dalam negosiasi meliputi diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, dan pencarian solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Berbeda dengan advokasi yang bertujuan menghasilkan perubahan kebijakan dalam jangka panjang, negosiasi biasanya berfokus pada penyelesaian masalah atau pencapaian kesepakatan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, negosiasi sering dianggap sebagai proses lebih spesifik dan langsung dibandingkan dengan advokasi. Baik, teman-teman, untuk memahami bagaimana advokasi diterapkan dalam dunia agribisnis, kita dapat melihat salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu permasalahan pupuk bersubsidi yang dialami petani pada tahun 2024. Kasus ini menjadi perhatian yang banyak pihak karena pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Tanpa ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas tanaman dapat menurun sehingga berdampak langsung terhadap hasil panen dan pendapatan petani. Dalam sektor pertanian, pupuk memiliki fungsi yang sangat vital karena berperan dalam penyediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pupuk membantu meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman, meningkatkan kualitas hasil panen, serta mendukung produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, pemupukan kebutuhan pupuk bagi petani bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha tani. Mengingat pentingnya peran pupuk dalam produksi pertanian, pemerintah Indonesia sejak lama menjalankan program pupuk bersubsidi. Program ini bertujuan membantu petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Melalui subsidi, pemerintah berharap biaya produksi petani dapat ditekan sehingga petani tetap mampu melakukan budidaya secara optimal dan menghasilkan produk pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, selain membantu petani, kebijakan pupuk subsidi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga ketahanan pangan nasional. Ketika petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah dan harga yang terjangkau, produktivitas pertanian akan meningkat sehingga ketersediaan pangan nasional dapat terjaga. Dengan demikian, keberadaan pupuk bersubsidi tidak hanya penting bagi petani tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai konsumen hasil pertanian. Namun dalam pelaksanaannya, program pupuk bersubsidi masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Pada tahun 2024, berbagai media sosial memberitakan keluhan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi di sejumlah daerah. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional, pada kenyataannya masih banyak petani yang merasa kebutuhan pupuk mereka belum terpenuhi secara optimal. Berbagai permasalahan yang muncul antara lain adalah keterlambatan distribusi pupuk, keterbatasan stok di tingkat kios pengecer, ketidaksesuaian antara jumlah pupuk yang diterima dengan kebutuhan petani, serta berbagai kendala administratif yang membuat sebagian petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Selain itu, terdapat pula dugaan penyimpanan dalam proses distribusi yang menyebabkan pupuk tidak sepenuhnya sampai kepada petani yang berhak menerima bantuan tersebut. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Ketika pupuk sulit diperoleh, petani dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Mereka dapat menunda pemupukan yang berisiko, menurunkan produktivitas tanaman, atau membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki konsekuensi yang dapat merugikan petani, baik dari segi produksi maupun keuntungan usaha tani.
Permasalahan pupuk bersubsidi juga menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah, sistem distribusi, tata kelola pasar, serta koordinasi berbagai lembaga yang terlibat dalam penyediaan sarana produksi pertanian. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pupuk, distributor, kelompok tani, dan petani itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, advokasi memiliki peran yang sangat penting. Ketika petani menghadapi kesulitan memperoleh pupuk, mereka tidak hanya dapat menyampaikan keluhan secara individu, tetapi juga dapat melakukan advokasi melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, maupun organisasi petani lainnya. Advokasi memungkinkan petani menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang mereka hadapi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Melalui advokasi, petani dapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada, memperbaiki sistem distribusi pupuk, meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan. Advokasi juga menjadi sarana bagi petani untuk memperjuangkan hak mereka sebagai penerima manfaat program pupuk bersubsidi. Kasus pupuk bersubsidi tahun 2024 merupakan contoh nyata bagaimana advokasi dalam agribisnis bekerja dalam praktik. Kasus ini tidak hanya melibatkan hubungan antara petani dan pemerintah, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara kebijakan pasar, hak petani, serta kepentingan konsumen. Oleh karena itu, studi kasus ini sangat relevan untuk memahami berbagai konsep advokasi yang telah dipelajari dalam materi pengantar advokasi dalam agribisnis. Melalui pembahasan studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana suatu permasalahan dalam sektor agribisnis dapat memunculkan berbagai bentuk advokasi, mulai dari advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi hak, hingga advokasi yang berkaitan dengan keberlanjutan sistem pertanian. Selain itu, kita juga dapat memahami pentingnya komunikasi dan kerjasama antara berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sektor pertanian dan juga sektor agribisnis. Dengan mempelajari kasus ini secara lebih mendalam, diharapkan kita dapat memahami bahwa advokasi bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi merupakan suatu proses nyata yang sangat penting dalam mendukung pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang kasus. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 4,7 juta ton. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian nasional, meningkatkan produksi pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam kegiatan budidaya tanaman. Tanpa pupuk yang cukup, tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal karena kekurangan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau menjadi kebutuhan utama bagi petani. Program pupuk bersubsidi pada dasarnya dirancang untuk membantu petani mengurangi biaya produksi. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, harga pupuk yang dibayar petani menjadi lebih murah dibandingkan harga pasar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan keuntungan petani sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Namun meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah pupuk bersubsidi secara nasional, berbagai permasalahan masih ditemukan di lapangan. Banyak petani yang mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi pada saat musim tanam yang berlangsung. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kelangkaan masih terjadi padahal alokasi pupuk telah ditingkatkan secara signifikan? Di Kabupaten Ciamis, misalnya, petani mengungkapkan kekhawatiran karena jumlah pupuk yang diterima dianggap belum sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau IRDKK, petani merasa bahwa kebutuhan pupuk yang mereka usulkan jauh lebih besar dibandingkan jumlah pupuk yang akhirnya diterima. Akibatnya, sebagian petani harus mengurangi dosis pupukan untuk mencari alternatif lain yang lebih mahal. Keluhan serupa juga muncul di Kabupaten Majalengka. Menjelang musim tanam, sejumlah petani mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi di kios resmi. Situasi tersebut membuat
pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah kios pupuk untuk memastikan kondisi stok dan distribusi pupuk di lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan adanya berbagai kendala distribusi yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas pertanian. Dan juga tidak hanya di Pulau Jawa, permasalahan yang sama juga terjadi di berbagai daerah lain. Di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, petani melaporkan bahwa pupuk bersubsidi sulit diperoleh meskipun pemerintah pusat menyatakan stok pupuk nasional dalam kondisi aman. Perbedaan antara kondisi di tingkat nasional dan kenyataan yang terjadi di tingkat petani menunjukkan adanya kemungkinan masalah pada sistem distribusi pupuk. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pupuk secara nasional belum tentu menjamin kemudahan akses bagi petani di lapangan. Masalah distribusi, penandaan penerimaan subsidi, pengawasan penyaluran hingga potensi penyimpanan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Selain itu, pupuk memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan tingkat produktivitas pertanian. Ketika petani tidak memperoleh pupuk sesuai kebutuhan, pertumbuhan tanaman dapat terganggu dalam jangka pendek. Hal ini menyebabkan penurunan hasil panen, sedangkan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kasus pupuk bersubsidi tahun 2024 menjadi salah satu contoh nyata yang menunjukkan pentingnya advokasi dalam sektor agribisnis. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah sehingga kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Permasalahan yang dihadapi oleh petani meliputi yang pertama, keterbatasan terhadap pupuk bersubsidi. Permasalahan pertama ini dihadapi petani adalah keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi. Meskipun pemerintah telah menyediakan pupuk dalam jumlah besar, tapi tidak semua petani dapat memperolehnya dengan mudah. Banyak petani harus mendatangi beberapa kios pupuk sebelum akhirnya mendapatkan pupuk yang dibutuhkan. Bahkan tidak sedikit yang harus menunggu cukup lama karena stok pupuk di kios sering habis ketika musim tanam sedang berlangsung. Keterlambatan memperoleh pupuk dapat berdampak langsung terhadap kegiatan budidaya tanaman. Dalam pertanian, waktu pemupukan sangat menentukan keberhasilan produksi. Jika pemupukan terlambat dilakukan, pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal dan hasil panen berpotensi menurun. Ketika pupuk bersubsidi tidak diperoleh atau sulit diperoleh, petani seringkali terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan biaya produksi meningkat secara signifikan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani menjadi lebih kecil. Bahkan dalam beberapa kasus, petani dapat mengalami kerugian. Masalah akses ini menjadi salah satu alasan utama mengapa petani melakukan advokasi kepada pemerintah dan berbagai pihak terkait. Yang kedua, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi pupuk. Permasalahan kedua adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan pupuk yang sebenarnya dengan jumlah pupuk yang diterima petani. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk subsidi secara nasional, pada tingkat lapangan masih ditemukan banyak petani yang merasa jumlah pupuk yang diterima belum mencukupi kebutuhan budidaya mereka. Setiap komunitas pertanian memiliki kebutuhan pupuk yang berbeda-beda. Tanaman padi, jagung, kedelai, dan hortikultura memerlukan dosis pupuk tertentu agar dapat menghasilkan produksi yang optimal. Ketika jumlah pupuk yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan, petani terpaksa mengurangi dosis pemupukan. Pengurangan dosis pupuk dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal, menurunkan produktivitas lahan, dan hasilnya mengurangi hasil panen yang diperoleh petani. Masalah ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pupuk subsidi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pupuk yang tersedia secara nasional, tetapi juga oleh kesesuaian antara kesesuaian antara alokasi yang diberikan dan kebutuhan real petani di lapangan. Lalu yang ketiga, ada masalah dugaan penyimpanan distribusi produk. Pada tahun 2024, aparat penegak hukum berhasil mengungkap kasus penimbunan hampir 34 ton pupuk bersubsidi yang diduga dijual kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat oknum yang memanfaatkan program subsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik
Praktik penimbunan dan penjualan pupuk di atas harga resmi dapat menyebabkan pupuk menjadi langka di tingkat petani. Akibatnya, petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru kesulitan memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Situasi seperti ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Penyimpanan distribusi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak menerimanya. Lalu untuk bentuk advokasi yang dilakukan petani, kasus pupuk bersubsidi tahun 2024 menunjukkan bagaimana advokasi dilakukan dengan nyata dalam sektor agribisnis. Pertama, petani menyampaikan berbagai keluhan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, maupun organisasi petani lainnya. Mereka mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi kepada pemerintah daerah, dinas pertanian, dan lembaga terkait agar mendapatkan perhatian dan solusi. Kedua, petani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi. Mereka menginginkan agar pupuk yang disediakan pemerintah benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan tidak terhambat oleh masalah administrasi maupun distribusi. Ketiga, petani mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan kios pupuk. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah praktik penimbunan dan penyalahgunaan subsidi dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Keempat, petani mengusulkan agar kebijakan pemupukan bersubsidi lebih memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Mereka berharap alokasi pupuk yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman dan luas lahan yang mereka miliki. Melalui berbagai bentuk advokasi tersebut, petani berupaya memastikan bahwa hak mereka sebagai penerima manfaat program pupuk bersubsidi dapat terpenuhi dengan baik. Lalu ada analisis berdasarkan jenis advokasi. Yang pertama, advokasi kebijakan. Kasus pupuk bersubsidi merupakan contoh nyata advokasi kebijakan karena petani berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan alokasi pupuk, mekanisme distribusi, sistem subsidi, serta pengawasan penyaluran pupuk. Melalui advokasi kebijakan, petani berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah pupuk, tetapi juga memperbaiki tata kelola distribusi sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung oleh petani. Advokasi kebijakan menjadi sangat penting karena keputusan pemerintah memiliki dampak yang besar terhadap biaya produksi, produktivitas petani, dan kesejahteraan petani. Yang kedua, advokasi pasar. Kelangkaan pupuk berdampak langsung terhadap kondisi pasar sarana produksi pertanian. Ketika pupuk bersubsidi sulit diperoleh, petani harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Situasi ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan daya saing usaha tani menjadi menurun. Oleh karena itu, petani melakukan advokasi agar sistem pasar sarana produksi menjadi lebih adil, transparan, dan tidak merugikan petani. Yang ketiga, advokasi hak. Petani memiliki hak untuk memperoleh pupuk bersubsidi apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketika pupuk tidak sampai kepada petani yang berhak menerimanya, akibatnya masalah distribusi atau penyimpanan, maka advokasi menjadi sarana untuk memperjuangkan hak tersebut. Advokasi hak bertujuan memastikan bahwa seluruh petani memperoleh perlakuan yang adil dan mendapatkan akses terhadap kebantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada advokasi keberlanjutan. Ketersediaan pupuk yang memadai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan advokasi pertanian. Jika kelangkaan pupuk terus terjadi, produktivitas lahan dapat menurun sehingga mengancam keberlanjutan usaha tani dan ketahanan pangan nasional. Karena itu, advokasi dilakukan untuk memastikan bahwa sarana produksi pertanian tersedia secara berkelanjutan sehingga petani dapat terus melakukan kegiatan budidaya secara optimal. Lalu yang keempat ada advokasi konsumen. Permasalahan pupuk tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga ada pada konsumen. Jika produksi pertanian menurun akibat keterbatasan pupuk, pasokan pangan di pasar dapat berkurang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga pangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pupuk bersubsidi juga merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas harga pangan.
Lalu kita akan membahas hubungan dengan peran advokasi dalam agribisnis. Kasus pupuk bersubsidi tahun 2024 menunjukkan secara jelas bagaimana advokasi bekerja dalam sistem agribisnis. Yang pertama, dari petani ke pasar. Petani menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi akibat tingginya biaya produksi dan keterbatasan akses terhadap pupuk. Mereka berusaha memperjuangkan kondisi pasar yang lebih mendukung kegiatan usaha tani sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih layak. Lalu dari petani ke pemerintah. Petani menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai distribusi pupuk, alokasi subsidi, pengawasan penyaluran, dan berbagai permasalahan lain yang mereka hadapi. Ini merupakan bentuk hubungan advokasi yang sangat nyata antara petani dan pemerintah. Lalu dari pasar ke pemerintah. Distributor, kios pupuk, perusahaan pupuk, dan berbagai pelaku usaha lainnya juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebutuhan pasar dan kendala distribusi. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, beberapa solusi dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, yaitu memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Dapat dilakukan yaitu yang pertama, memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi mulai dari tingkat produsen hingga kios pengecer. Yang kedua, meningkatkan transparansi data penerima pupuk sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran pupuk. Lalu yang ketiga, memperbaiki sistem pendataan petani melalui IRDKK agar alokasi pupuk lebih sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Lalu yang keempat, memberikan sanksi tegas kepada pelaku penimbunan dan penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Yang kelima, mengembangkan penggunaan pupuk organik sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia bersubsidi. Yang keenam, memperkuat peran kelompok tani dan koperasi dalam proses distribusi sarana produksi pertanian. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi pupuk secara real time sehingga penyimpanan dapat segera terdeteksi. Lalu yang ke-8, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen pupuk, dan petani agar proses distribusi berjalan lebih efektif. Baik, berdasarkan studi kasus permasalahan pupuk bersubsidi tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa advokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor agribisnis. Meskipun pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi sehingga 9,55 juta ton, berbagai kendala masih ditemukan di lapangan, mulai dari keterbatasan akses, ketidaksesuaian alokasi, hingga kedugaan penyimpangan distribusi. Melalui advokasi, petani dapat menyampaikan berbagai aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada pemerintah, serta pihak terkait lainnya. Advokasi menjadi sarana yang efektif untuk mendorong perbaikan kebijakan, meningkatkan pengawasan distribusi, dan memastikan bahwa program subsidi benar-benar memberikan manfaat kepada petani. Kasus ini juga menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan petani, tapi juga berhubungan dengan pasar, pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Oleh karena itu, advokasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam menciptakan sistem agribisnis yang adil, efisien, berkelanjutan, dan mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan adanya advokasi yang kuat, berbagai permasalahan dalam sektor pertanian dapat diselesaikan secara lebih efektif, sehingga kesejahteraan petani dan keberlangsungan pembangunan pertanian dapat terus ditingkatkan. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai pada bagian akhir dari pembahasan mengenai advokasi dalam agribisnis dan studi kasus advokasi pertanian terhadap permasalahan pupuk bersubsidi di Indonesia tahun 2024. Dari materi ini telah dipaparkan, dapat kita pahami bahwa advokasi merupakan serangkaian tindakan strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun praktik tertentu agar lebih berpihak kepada kepentingan kelompok yang diperjuangkan. Dalam sektor agribisnis, advokasi memiliki peranan yang sangat penting karena mampu menjadi jembatan komunikasi antara petani, pasar, pemerintah, dan berbagai pihak lainnya.
Kita juga telah mempelajari berbagai jenis advokasi dalam agribisnis, dan mulai dari advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi keberlanjutan, hingga advokasi konsumen. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, namun semuanya bermuara pada upaya menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Melalui studi kasus pupuk bersubsidi tahun 2024, kita dapat melihat bahwa advokasi bukan hanya konsep teoritis yang dipelajari di dalam kelas, melainkan suatu proses nyata yang terjadi di masyarakat. Petani menggunakan advokasi untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses pupuk, ketidaksesuaian alokasi pupuk, hingga dugaan penyimpanan distribusi. Dengan adanya advokasi, berbagai aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait, sehingga solusi yang lebih tepat dapat diupayakan. Dari kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan teknologi, tetapi juga oleh adanya komunikasi, partisipasi, dan advokasi yang efektif dari seluruh pihak yang terlibat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya advokasi dalam dunia agribisnis serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Balkis Rizal dengan NIM 230320015 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.